Baiklah, hadirin sekalian dan juga teman-teman peserta talk show. Selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti talk show dengan judul The Heart of the Matter, sebuah perbincangan tentang hal-hal yang penting diketahui tentang serangan jantung, persembahan dari ID Cabang Samarinda yang akan dimoderatori oleh Dr. Afdalia Khairunisa S bersama dengan dua pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Vidya Mayastri Aswat SPJP dan yang kedua ada pembicara kita Dr. Jaka Eka Yulianto SPJP. Kita undang kebersamaan dan juga berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita pada siang hari ini, Dr. Afdalia Khairunisa S. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta talk show ID Kota Samarinda, pengunjung pameran kesehatan Kota Samarinda tahun 2024 dan seluruh pengunjung Big Mall serta seluruh petugas kesehatan yang sudah ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Pameran Kesehatan Kota Samarinda 2024 bertemakan Bergerak Bersama Mewujudkan Samarinda Sehat menuju Kota Pusat Peradaban. Saya mohon tepuk tangannya sekali lagi kepada peserta yang sudah ada hadir di sini. Saya undang ke atas dulu untuk Dr. Vidya Mayastri Aswat, spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Dr. Jaka Eka Yulianto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Silakan dok, silakan mengambil tempat. Oke, silakan dok. Kemudian untuk memeriahkan acara, mungkin untuk pembukaan saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada peserta yang sudah hadir di sini untuk diberikan nanti souvenir dari ID Kota Samarinda. Nanti yang tahu jawaban dari saya langsung angkat tangan, kita open mic ya. Oke, pertanyaan pertama. Ada yang bisa sebutkan apa itu serangan jantung? Sebutkan namanya dulu ya Mbak ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mikelis. Ya. Serangan jantung itu biasa orang awam dikatakan dengan nyeri dada. Oke. Dan diketahuinya dengan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Nyeri dada yang disebabkan oleh pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah di jantung. Gimana dok? Benar dok? Jawabannya? Lumayan. Oke, panitia diberikan langsung souvenir kepada penjawab yang pertama. Oke, terima kasih ya Mbak. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ada yang tahu nggak apa itu BHD? Angkat tangan. Yang dokter nggak mau, yang dokter saya nggak mau, yang lain aja. Nih yang baris kedua. Oke, perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan saya Rizka. Berdiri Mbak Rizka. Iya. Oke. Apa itu BHD Mbak Rizka? BHD itu bantuan hidup dasar. Benar dokter? Oke, selamat kepada Mbak Rizka. Panitia tolong diberikan giveaway juga kepada Mbak Rizka. Terima kasih ya Mbak Rizka. Terima kasih dok. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika Anda menemukan pasien henti jantung di depan Anda? Berdiri Mbak. Ya. Nama Rabita. Oke. Yang pertama kita panggil bantuan. Oke. Yang kedua bantu pompa. Oke. Yang ketiga telepon 199 apa 119 119. 119 ya. Oke, gimana dok? Bisa? Wah masih tapi ya boleh lah. Terima kasih. Ada lagi nggak? Satu lagi. Oke. Yang jilbab hitam garis kedua. Perkenalkan dulu namanya, baru dijawab. Perkenalkan nama saya Indah. Oke, Mbak Indah lagi. Kita menemukan pasien tidak sadar, yang pertama kita lakukan cek kesadaran. KKN ini. Oke, setelah itu? Setelah pasien tidak sadar, kita pastikan tidak sadar, kita cari bantuan. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi, 119. Oke, lebih lanjutnya nanti biar dokter Jaka ya. Iya. Ya, oke, terima kasih Mbak Indah. Silakan panitia. Oke, untuk sebagai pembukaan bahwa memang tema kita
tema kita sore ini terkait tentang sebuah perbincangan tentang hal-hal penting yang akan diketahui tentang serangan jantung. Oleh karena itu tidak berlama-lama lagi, setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta, saya akan mempersembahkan narasumber kita untuk membahas tentang materi pertama. Sebenarnya serangan jantung itu apa sih? Akan dikupas langsung oleh Dr. Vidya Mayastri Aswad, spesialis jantung dan pembuluh darah. Mungkin kita bacakan CV-nya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan saya dengan Dr. Vidya. Pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang serangan jantung. Jadi serangan jantung itu kadang-kadang sulit dibedakan. Ini termasuk di penyakit jantung koroner kah? Karena pasti ibu-ibu atau bapak-bapak sering mendengar penyakit jantung koroner, serangan jantung, henti jantung. Nah ini batasannya seperti apa gitu ya. Jadi pada materi sore hari ini semoga setelah mendengar jadi ada terbuka wawasan gitu. Serangan jantung itu apa, penyakit jantung koroner itu apa, seperti itu. Oke, slide. Next. Jadi kenapa tentang jantung ini terus-menerus dibahas dari segala acara, jantung lagi. Kenapa? Karena memang masih menempati tempat nomor 1 penyebab kematian di dunia ya, penyakit kardiovaskuler, jadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa di jantung, bisa di otak. Jadi kalau di otak jadinya stroke, kalau di jantung jadinya serangan jantung. Nah itulah kenapa terus-menerus dibahas dan terus kita edukasi ke masyarakat tentang penyakit jantung ini karena memang masih menempati peringkat nomor 1 di dunia. Oke, next. Oke, di sini ada gambarnya, maaf nggak ada pointernya ya, kurang ya. Jadi kalau bisa dilihat dari peta ini, itu di Indonesia warnanya masih merah. Artinya apa merah? Tingkat kejadiannya memang masih sangat tinggi gitu. Kemudian di baris kedua di grafiknya yang berwarna merah itu adalah penyakit jantung karena penyempitan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner ini. Jadi yang berwarna merah. Yang lain-lainnya itu penyakit jantung yang lain. Tetapi yang masih menempati tempat nomor 1 tetap penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung. Untuk slide yang ini bisa dilihat katanya di dunia itu setiap 3 detik itu ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Kalau didengar menyeramkan ya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu dari awal, screening dari awal, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai masuk ke fase serangan jantung. Terus kelola stres Bapak Ibu harus healing ya, jangan lupa healing. Jadi bekerja boleh tetapi jangan lupa healing gitu. Contohnya seperti sekarang ya, jalan-jalan di mall itu udah bagus. Next. Jadi supaya nggak lupa saya singkat aja, cerdik ya. Jadi nggak bakal lupa, sudah sering dengar ya tentang cerdik ya. C-nya apa? Cek kesehatan secara berkala. Itu apa aja ya, cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lain-lain, dicek di situ. Kalau sudah punya penyakit jantung lebih baik sebulan sekali. Kalau misalnya belum punya atau jangan sampai punya itu setahun sekali bagusnya. Kemudian yang E apa? Enyahkan asap rokok. R apa? Rajin aktivitas fisik. Oke, 5 sampai 7 kali dalam 1 minggu. Jadi lebih sering lebih baik, kurang lebih 30 menit lah cukup. Kemudian D-nya apa? Diet sehat. I-nya apa? Istirahat yang cukup. Terakhir K adalah kelola stres. Itu ya, jadi jangan lupa cerdik. Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres. Oke, next. Jadi sebagai kesimpulan, itu udah slide terakhir tadi ya. Serangan jantung itu berupa kumpulan gejala yang berhubungan dengan cedera otot jantung akibat penyumbatan pembuluh darah yang mengalir di jantung. Gejalanya berupa nyeri dada kiri, tembus ke belakang, menjalar ke rahang atau lengan kiri. Ingat, menetap lebih dari 20 menit, tidak membaik dengan istirahat, disertai keringat dingin, mual atau muntah.
Kemudian serangan jantung ini sesuatu yang emergensi, sangat berbahaya. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit, jangan dibiarkan di rumah. Terus jangan lupa sebelum terjadi serangan jantung ini sebenarnya PJK ini atau penyakit jantung koroner ini bisa dicegah. Dengan apa tadi? Dengan cerdik. Jadi hidup cerdik, jantung sehat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Vidi. Materinya menggigit banget sih, 45 slide dalam 20 menit, luar biasa Dok. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dokter Vidi sebagai narasumber pertama. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Di narasumber yang kedua nanti akan berlangsung BHD on stage. Jadi kita akan praktekkan bantuan hidup dasar yang akan ditemani oleh Nurse Krisnanda Mardi Wibawa Eskep, yaitu PJ kode Blue dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Jaka Eka Yulianto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dan meluluskan SPJP-nya di Universitas Hasanuddin tahun 2021. Beliau praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda, Rumah Sakit Dirgahayu, dan juga Rumah Sakit Siaga. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Jaka untuk menyampaikan materinya terkait bantuan hidup dasar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Jaka. Ya. Terima kasih Dokter Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tarik nafas dulu. Oke. Ya, karena keperluan dasar dari hidup kita satu-satunya adalah nafas ya. Oke. Mungkin silakan slide dulu. Oke, ini sudah dibahas tadi ya sama Dokter Vidya masalah serangan jantung. Yang paling sering menyebabkan henti jantung itu adalah serangan jantung. Tetapi tidak selalu tidak selalu penyebab dari henti jantung adalah serangan jantung, ada sebab lain. Misalnya kecelakaan atau keracunan, ini sering ya sekarang anak-anak muda itu kadang-kadang ya putus asa, minum ya begitulah ya, minum macam-macam. Itu bisa menyebabkan serangan jantung ya. Kemudian ada satu lagi penyebab serangan jantung ya, mungkin di luar dari, tadi kan dibahas tentang penyempitan dan segala macam. Obat-obatan yang berpengaruh di otak itu bisa menyebabkan serangan jantung mendadak juga ya. Jadi orang yang biasa anak muda ya, kadang-kadang yang sering korban tuh anak muda, dia mengkonsumsi obat-obat terlarang akhirnya terpicu serangan jantung. Banyak kejadian di mungkin di sekitar kita sering dengar ada artis terindikasi atau orang penting terindikasi kena serangan jantung meninggal mendadak. Nah, itu bisa ada kaitannya ya, jadi bisa mengalami serangan jantung dan henti jantung. Kemudian, nah, oke, yang tadi slide, nah ini, kita sampai sini aja slide-nya kayaknya ya, kan nanti banyak praktek. Jadi di sini dia ada dua ya, ada dua yaitu in hospital cardiac arrest itu artinya henti jantung di dalam rumah sakit. Yang kita bahas adalah yang di bawah yaitu out hospital cardiac arrest. Artinya apa? Aktivasi respon darurat itu penting ya. Karena apa? Karena makin cepat dia kan hanya dalam waktu henti jantung itu dalam waktu 30 menit tidak tertolong ya. Nah, kemudian setelah itu pijat jantung kualitas tinggi. Pijat jantung kualitas tinggi itu harus tahu caranya biar tidak mudah lelah. Tadi mungkin ada di antara peserta sudah nyoba ya, nyoba di stand-stand itu bagaimana rasanya pijat jantung. Ternyata capek ya. Jadi memang kita perlu tahu caranya yang benar dan cepat. Kemudian jika dia pertama kali ditemukan, jadi misalnya di depan mata dia henti jantung, pengalaman saya selama ini, begitu kita tolong ya, tidak sampai 2-3 menit dia kembali lagi. Makin lama kita tidak menolong, maka makin besar kemungkinan pasien tidak bisa diselamatkan. Kemudian ada tulisan di bawah itu defibrilasi. Maksud defibrilasi apa? Itu alat kejut listrik ya. Biasanya ada alatnya, mungkin di sini bisa. Oke, ya. Dipanggil aja Kak. Ya, mungkin dibantu sama Kak Nanda. Oh ya, jadi alatnya bisa dihadapkan Mas.
dihadapkan ke sana. Nah, kepada audiens kita. Alatnya begini ya, jadi ditempel. Nah, ini ada tandanya, sudah ada tandanya. Diletakkan di bahu sebelah kanan dan di dada kiri, di sini, kiri ya. Ditempel saja begini. Nah, oke, nanti dilepas. Ini dilepas ya, aslinya dilepas. Ditempel aja. Nah, setelah itu silakan nyalakan alatnya, nanti nyala. Dia ada dua model. Modelnya ada model yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, biasanya dia akan menganalisis dulu ya. Pada waktu ini sudah ditempel, saya harus stop ya. Karena apa? Biar jantung saya, bukan jantung saya yang terekam di sini ya, di alat. Jadi biar jantungnya pasien. Setelah itu dia akan beri perintah shock atau kejut. Nah, begitu ya. Nanti kalau dia bilang shock, berarti kita harus lakukan shock. Ya. Nah, ada tombolnya di sini. Nah, nanti kita tinggal pencet, kita tunggu saja. Nanti dia akan seperti di film-film. Biasanya kan kayak loncat gitu ya. Ya, kayak loncat gitu. Nah, begitu nanti gambarnya. Aslinya begitu ya Mas ya. Aslinya begitu ya. Oke, setelah itu langsung setelah selesai singkirkan dulu. Lanjutkan lagi pijat jantungnya ya. Seperti tadi. Sampai 2 menit dia kasih kode. Stop dulu. Nah, kalau dia bilang stop dulu pijat jantungnya, kita stop, kita tunggu lagi ya. Kalau dia bilang kejut lagi, kita kejut lagi. Kalau dia bilang tidak ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia, saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya ingin bertanya, penyakit jantung ini kan bisa juga disebabkan karena obesitas. Nah, terus kalau orang yang obesitas ini sudah mencapai BB normalnya lagi, apakah penyakit jantung itu tetap ada atau secara perlahan akan sembuh, Dok? Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, berarti pertanyaan ke Dokter Vidi ya? Iya, Dokter Vidi. Oke, terima kasih. Silakan Dokter Vidi, monggo. Iya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tentang obesitas. Nah, obesitas ini kan artinya jika seseorang itu menderita obesitas, berarti sudah terjadi kemungkinan peningkatan daripada kolesterol di dalam darah. Atau mungkin juga bisa disertai misalnya dengan gangguan daripada gula darahnya, misalnya diabetes. Nah, harus disingkirkan dulu apa ada penyakit penyerta lainnya atau murni karena obesitas. Nah, obesitas ini apabila dikendalikan, maksudnya sudah turun ke berat badan yang ideal gitu ya. Nah, itu harus ada kontrol berkalanya, tetap dicek faktor-faktor resiko lain yang mungkin berkaitan dengan obesitas. Tapi kalau obesitasnya sudah diatasi, sudah kembali ke berat badan ideal, harapannya resiko kejadian penyakit jantungnya itu sudah berkurang, gitu ya. Tetapi mengingat pasien sudah menderita obesitas, berarti itu harus dicari penyakit-penyakit lain yang mungkin berkaitan dengan obesitasnya. Yang tentu bisa menjadi faktor resiko juga untuk kejadian penyakit jantung, gitu. Kemudian, iya oke. Perkenalkan Dok, saya Dian. Ini kan untuk misalnya kita ketemu pasien tadi yang terkena serangan jantung, terus dia jatuh tiba-tiba, berapa lama BHD yang dapat kita lakukan jika fasilitas kesehatan yang ada itu jauh? Misalnya kan tadi kan untuk memanggil bantuan misalnya jarak bantuannya itu jauh, berapa lama misalnya BHD yang bisa kita berikan kepada pasien tersebut? Oke, terima kasih Mbak. Silakan Dok, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita punya batasan ya, mungkin pertama adalah dari segi penolong ya. Kalau penolongnya capek, cuma sendirian ya bisa dipertimbangkan berhenti daripada penolongnya pingsan. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, biasanya itu kan saya bilang tadi kan 30 menit kita sudah bisa pertimbangkan untuk, jadi misalnya ya, penolongnya lebih dari satu, bisa gantian ya, banyak gitu ya. Kalau 30 menit kita bisa pertimbangkan untuk berhenti. Kalau misalnya enggak datang-datang nih ambulannya ya, pasien tetap henti jantung. Kemudian ketiga, kalau ada tanda-tanda memang jelas dia kematian yang pasti ya. Jadi misalnya pasien kecelakaan ini ya, pasien kecelakaan sudah jelas-jelas istilahnya itu istilahnya misalnya betul-betul parah banget gitu ya,
kepala sudah sampai Terburai. ya itu atau organ sudah terburai begitu, itu sudah pasti kan. Kita enggak usah menolong juga enggak apa-apa, Dok. Maksudnya itu sudah pasti sudah ya. Atau sudah kaku ya. Kaku mayat, Dok. Ya, kaku mayat gitu. Nah, kalau sudah kaku ya sudah, itu berhenti artinya ya. Nah. Terima kasih sekali untuk Dr. Afdalia Herunisa S sebagai moderator dan juga pembicara pada sore hari ini Dr. Vidya Mayastri Aswad SPJP bersama dengan pembicara kita juga yang kedua Dr. Jaka Eka Yulianto SPJP. Selanjutnya kami undang bersama untuk Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Samarinda Dr. Andriansyah SPOG untuk dapat menyerahkan goodie bag serta sertifikat untuk moderator serta pembicara kita atau narasumber kita pada sore hari ini. Silakan untuk langsung diserahkan. Selanjutnya untuk dapat berfoto bersama dengan moderator dan juga dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini mengedukasi tentang jantung atau serangan jantung. Jadi semoga ini menjadi edukasi tidak hanya untuk yang sudah berusia lanjut, yang sudah dewasa, tapi juga untuk teman-teman sekalian yang masih remaja mungkin ya, atau dewasa awal. Sebagai pengingat kita untuk terus mencintai diri kita dan juga tubuh kita dengan jantung yang sehat. Silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Setelah ini kita akan lanjut talk show kembali. Ini penting sekali talk show yang selanjutnya ya, bersama dengan JMB Hospital. Tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelum itu kita ucapkan terima kasih untuk Rumah Sakit Umum, untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Samarinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Ya, oke. Saya Dr. Arif Adiat dari JMB Hospital. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk talk show sore hari ini dengan pembicara nanti dengan Dr. Gregory, spesialis anak. Ya, baik. Untuk memulai, kita mulai dengan tagline JMB dulu. Udah ada tahu belum tagline JMB? Oke, kan tadi kalau saya bilang bestinya Mam, nanti pada jawab JMB Hospital, oke? Oke, kita, oke, kita coba ya. JMB Hospital, bestinya Mam, JMB Hospital. Oke, satu kali lagi ya. Bestinya Mam. Oke, udah semangat kayaknya, oke. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ya. Kita panggilkan Dr. Gregory, spesialis anak dari JMB Hospital. Tepuk tangan. Oke. Selamat sore, terima kasih kepada Dr. Arif atas perkenalannya. Saya ucapkan selamat sore kepada para Bapak Ibu, para pengunjung Big Mall, terima kasih sudah datang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada IDI, kepada Dinas Kesehatan, kepada rumah sakit saya JMB yang sudah mengundang di sini. Saya berharap hari ini saya mau sharing sesuatu mengenai memaksimalkan optimalisasi tumbuh kembang pada anak-anak kita semua. Oke, kita mulai aja dengan slide yang pertama. Boleh next? Tidak ada konflik kepentingan pada presentasi kali ini dan semoga presentasi pada hari ini boleh bermanfaat. Next. Oke. Pertanyaan saya kepada para bapak ibu, para orang tua semua. Apa sih sebenarnya definisi anak sehat itu? Anak sehat itu apakah anaknya harus pintar? Apakah anak sehat itu anaknya harus besar badannya seperti saya? Apakah anak sehat itu harus sukses punya banyak uang? Sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar tentang Perlindungan Anak, anak sehat itu sangat simpel sekali definisinya. Yaitu anak yang dapat tumbuh, berkembang baik secara fisik atau mental, sosial, spiritual, dan bebas dari gangguan apapun. Gangguan di sini berhubungan dengan penyakit tentunya. Oke, nah jadi berapa banyak sih yang harus dimakan? Sebenarnya ya Bapak Ibu, gambar ini tuh ada di buku KIA yang warna pink. Ya memang sih foto depannya masih gambar Bapak Ibu Budi begitu ya, masih agak jadul. Tapi itu isinya bagus banget, kita nggak bohong. Di dalamnya udah ada. Kebanyakan kalau saya temukan anak umur 1 tahun
itu harus makan 3/4 mangkok bayi. Tapi kalau di Samarinda yang saya temukan, bapak ibunya suka pakai mangkok kaca. Mangkok kaca yang 150 sampai 175 mili. Yang biasanya dijual di toko-toko anak-anak yang udah siap saji yang tinggal dipanasin biasanya. Oke, itu mangkoknya terlalu kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, makannya habis nggak? Habis dokter, makannya habis, selalu habis, kok anaknya pintar. Tapi kok nggak naik-naik berat badan anaknya? Mangkoknya kekecilan, jadi yang dimakan terlalu sedikit. Jadi sebenarnya pakai mangkok bayi, oke? Mangkok bayi itu di mana-mana sama. Mau gambarnya Winnie the Pooh, mau gambarnya Mickey Mouse, mau gambarnya Hello Kitty, mau gambarnya gajah, mau gambarnya jerapah, jumlahnya sama, mangkok bayi itu sama, oke? Jadi perhatikan, anak umur setahun itu makannya 3/4 sampai penuh, oke? Paling gampang sebenarnya Bapak Ibu pakai bubur fortifikasi aja. Oke, bubur fortifikasi itu bubur instan. Oke, ya saya ngomongnya bubur instan deh. Tapi kalau ibu-ibu sekarang tuh kayak geli gitu dengarnya kalau dengar kata-kata instan. Kata-kata instannya tuh kayak nggak sehat gitu. Kalau dengar kayak makan bubur instan tuh kayak, ih kamu tuh nggak jadi ibu, nggak mau masak sendiri, maunya yang gampang, nggak mau yang susah. Itu tuh salah sekali. Bubur instan yang beredar di pasaran sudah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Artinya isi gizi dan nutrisinya itu sangat lengkap. Bapak Ibu jangan juga terpengaruh oleh influencer yang kayak, ih ini gulanya banyak banget, ih yang ini lemaknya banyak banget, ih yang ini nggak sehat. Ingat, menjadi orang tua itu adalah sebuah komitmen. Ya, tanpa komitmen Bapak Ibu nggak akan bisa memulai mendidik anak Bapak Ibu menjadi anak yang sukses. Oke? Tapi yang lebih penting kalau sudah komit, sudah punya anak, harus konsisten jalan sama-sama dengan anaknya, belajar menjadi orang tua dan belajar mengasuh anak pelan-pelan. Nggak ada orang tua yang sempurna. Ingat ya, nggak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua sama-sama belajar. Ya, jadi kita semua itu wajar kalau salah. Semua hanya belajar. Oke? Kalau mau baik harus konsisten. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya akan coba menjawab. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa Dr. Gregory Joy. Tepuk tangan dulu buat Dr. Gregory. Dokter, mohon maaf karena keterbatasan waktu akhirnya sesi tanya jawabnya kita tiadakan. Tapi jangan lupa kalau misalnya mau ketemu Dr. Gregory ada di JMB Hospital. Oke, jadi untuk sesi selanjutnya yang mungkin sudah tadi beberapa ada yang nanya-nanya, ini kita mau ngundi door prize. Nah iya, boleh silakan langsung diundi door prize-nya Dr. Gregory. Dua pertama diambil oleh Dr. Gregory, boleh dokter? Boleh, silahkan. Tes. Nanti kalau mau tanya, saya masih ada di booth JMB ya. Kalau mau tanya. Iya. Nih, semoga beruntung ya. Iya, kalau mau lebih lanjut boleh nanti cek jadwal prakteknya Dr. Gregory. Oke. Ya, di JMB. Yang pertama sudah ada. Kedua, boleh. Yang kedua. Oke. Yang pertama JMB 0301. Ada JMB 0301. 0301, apakah ada? Hangus? Gugur. Hangus. Oke. Ada? Oh bukan, nggak ada. Oh nggak ada. Ada, oke, hangus. Yang kedua JMB 0131. 0131 ada? 0131 ada? Panggilan ketiga 0131 hangus? Hangus. Oke. Dokter mohon izin, boleh kita langsung ambil 10 ya? Ambil langsung 3. 10 aja? Langsung ambil 3 dokter. Langsung Oke ambil 3. baik, Ya. 3 dulu. Oke. Untuk peserta Fonfit silakan untuk bisa bersiap-siap. Setelah ini kita akan Fonfit bersama dengan Ponpro kita, Mimi Nanda, Mega dan Aco. Oke, yang kedua dengan Bapak Edo, Mimi, silakan. siap-siap Mimi. Selanjutnya Dokter Gregory, silakan dok. Silakan. Untuk pemenang door prize. Ya, satu lagi dok. Ini satu lagi dok.
Satu Ya. lagi Dr. Gregory. Oke. Ini materi Dr. Gregory amat sangat bermanfaat dan juga relatable sama kita para ibu-ibu ya, luar biasa sekali. Bolehkah berfoto dulu. untuk di tengah Bapak Dokter bersama dengan Bapak Direktur ini di tengah, boleh? Pindah ke tengah dokter. Ayo, boleh ke tengah? Ya, Ya. boleh bergeser sayang. Sini mas, sini mas. Oke. Satu lagi Bapak. Ya. Oke, kami ada yang foto? Ada yang foto? Oh, udah ada. Oke. Setelah ini harap untuk bertahan untuk Dr. Gregory Joy SPA sebagai narasumber dan juga moderator kita Dr. Arif Ahdiat Fahmi karena akan Oke, diserahkan terima kasih. sertifikat dan juga goodie bag ya pada hari ini langsung diserahkan oleh Direktur Jimmy Medica Borneo. Silahkan. Oh, masih dok. Satu lagi dok. Langsung diserahkan oleh Direktur Jimmy Medica Borneo, Bapak Dr. Taufikur Rahman, bersama dengan Direktur PT Jimmy Bakti Borneo, Bapak Ahmad Domas Jimmy Saputra SE. Silakan untuk dapat diserahkan. Oke, Dr. Gregory. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Gregory bersama dengan Dr. Arif Ahdiat Fahmi. Persembahan dari JMB Hospitals. Terima Oke, kasih. ya. Oke, satu lagi ya Pak. Makasih banyak Bapak. Woo! Undefeated, that's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught 'em with that left, I leave them tapped out on the floor. Sunny, itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah. Culture to fire the breath. King of the jungle and be in my chest. This ain't posing a threat. Just like a pub and I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes, like clean tricks and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Cross in my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just warming up. Way up in the club. Oh, I'm ready to hunt, time to eat it up. Oh. Two-step to cool scare, now you on the run. You gon' hear my soundtrack go dun 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 dun. I'll be starting riots when I pull the stun. I got him shook, I'm on a road, check my stats. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On the rival, this is my show. They know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Hey, even though it's been a long way, even at the top, I'm wide awake. Yeah, you know it's XG, and we do it all again. We the ones that can't be. Just remember the time, remember the climb. Not a glitter and shine. Oh, we on top of the world. Need I remind you? They know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Silakan, inilah dia penyerahan hadiah sepeda persembahan dari Rumah Sakit Umum Daerah IA Muiz. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa loh IA Muiz ini. Setiap hari 2 sepeda, berarti kalau acaranya sebulan 60 sepeda ya Pak? Oh 75 ditambahin. Boleh silakan untuk dapat diserahkan dan silakan untuk dapat difoto. Ayo boleh berfoto bersama dulu dengan para penerima hadiah pada hari ini. Silakan.
Alhamdulillah ya. Silakan untuk dapat dokumentasikan. Baiklah, selamat untuk para pemenang undian sepeda persembahan dari Rumah Sakit Umum Daerah IA Muiz. Selamat. Dan pastinya untuk pengunjung Big Mall Samarinda malam hari ini akan ada closing ceremonial spesial sekali dengan persembahan dari Borneo Etika bersama juga nanti akan ada persembahan dari Chandra Tatuk atau Chandra Idol. Terima kasih. Persembahan spesial dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selamat datang di Pameran Kesehatan 2024. Sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan tari dari Borneo Etnika. The Medley of Nusantara merupakan sebuah persembahan yang memadukan keindahan dan keberagaman tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Tarian ini memperlihatkan kekayaan budaya, suku, dan ras yang ada di Nusantara. Dalam perpaduan yang harmonis, para penari menggambarkan pesan persatuan, keragaman, dan kebanggaan terhadap keindahan alam dan budaya Indonesia. Dipersembahkan oleh Yayasan Borneo Etnika Kalimantan Timur. Terimalah persembahan tari The Medley of Nusantara. We live in a world full of diversity. We stand strong. We stand proud in unity. To see the colors, to hear the sounds, to feel the emotions. On this wonderful night, we will celebrate how special and different we already are. We are ready to welcome the world.
Kalimantan is the most beautiful land in Indonesia. Kota baru gunungnya berbeda. Ini enggak masuk berbeda. Manapun di sana, manapun di sana. Datamu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada rasa malaya, iman tidak ada rasa malaya. Selamat malam para pengunjung pameran kesehatan 2024. Boleh saya dengar suaranya selamat malam? Ini mallnya rame tapi kayak agak sayup-sayup suaranya ya. Boleh semangat malam minggunya mana? Semangat malam minggu, semangat tanggal muda ya. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya ada suara tanggal mudanya keluar ya. Baik, saya ucapkan selamat datang hadirin dan seluruh para pengunjung yang sudah hadir di Big Mall Samarinda. Dan saya akan membuka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan salam. Mohon kiranya untuk bisa menjawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Bapak Insinyur Heru Mardhanus Setiawan. Yang kami hormati Ketua TP PKK Kota Samarinda Ibu Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun SPD. Selamat malam Ibu. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Ibu Citra Jaya atau yang mewakili. Selamat malam Bapak. Ya, kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Ismet Kusasi. Selamat malam Bapak. Kemudian yang kami hormati Direktur RSUD Ince Abdul Muiz Bapak Dr. Osa Rafsodia Rafidin. Selamat malam Dokter. Ya, dan kepala-kepala bidang di Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Pameran Kesehatan 2024. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mau membacakan sebuah pantun, boleh dibantu dengan cakepnya boleh ya? Boleh ya. Makan ketan pakai kelapa. Sedaplah disantap dengan ikan asin sepat. Selamat datang hadirin semua di hari terakhir Pameran Kesehatan 2024. Di kegiatan Jambore Pasyandu itu ada beberapa kategori lomba yang diperlombakan dan pada malam hari ini kita akan bersama menyaksikan penampilan juara-juara dari kelompok Yel-Yel Posyandu. Dan kita akan menyaksikan dulu untuk juara ketiga yang diraih oleh Posyandu dari Kecamatan Samarinda Utara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Samarinda Utara, samut, 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 samut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kader Posyandu dari Kecamatan Samarinda Utara, cerdas, terampil, istimewa. Musik. Ayo Bapak Ibu pergi ke Posyandu, timbang balitamu dan juga bumilmu, ajak remaja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai nih posyandunya ibu-ibu? Yuk pulang yuk, Samarinda Utara. Samut, 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 samut. Samut, samut. Samut, 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 samut. Samut, samut. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kelompok Posyandu dari Kecamatan Samarinda Utara. Mereka mendapatkan juara ketiga untuk lomba yel-yel kelompok Posyandu ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yel-yel dari kelompok Posyandu yang memperoleh juara kedua yaitu Kecamatan Sungai Kunjang. Sungai Kunjang. Kader terampil masyarakat Samarinda sehat. Kader hebat mencegah stunting, melayani 5 siklus kehidupan, semenjak ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah dan juga remaja. Posyandu Prima Generasi Emas 2045 Sungai Kunjang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Sungai Kunjang. Luar biasa semangatnya para kader Posyandu ya. Oke, kita langsung saja panggil ini dia juara 1 dari yel-yel kelompok Posyandu Kecamatan Samarinda Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Siapa kita? Kami, kader Posyandu Samarinda Ulu, siap melayani sepenuh hati. Kader Posyandu, kader terampil, masyarakat Samarinda sehat. Lihat balita dan remaja di sana, kau ada dan siap siaga mendukung program Posyandu terintegrasi agar balita juga remaja selalu sehat kuat. Kalau kulihat umil bufat dan lansia, tak lupa juga usia produktifnya untuk datang ke Posyandu dan diperiksa. Kami siap melayani 5 siklus hidup. Kami kader dari Samarinda Ulu, siap dan sigap melayani selalu. Kunjungan rumah kami pun tak pernah kenal waktu. Kalau kulihat balita dan remaja di sana, juga bumil, bupas, busui dan lansia,
terintegrasi layanan primer. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara 1 Lomba Yel-Yel kelompok Posyandu dari Kecamatan Samarinda Ulu ya. Saya sebagai warga Samarinda Ulu bangga loh sama kader Posyandunya, luar biasa ya kan. Ya baik, setelah tadi kita menyaksikan penampilan dari para kader Posyandu yang telah memenangkan perlombaan untuk Yel-Yel kelompok Posyandu, saya akan menyapa dulu untuk tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Ibu Dr. Sri Pujiastuti. Selamat malam Ibu. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada perwakilan dari PDGI dan Forum Kota Samarinda Dr. Gigi Nina Endang Rahayu. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah mau hadir untuk menyaksikan acara penutupan kita pada malam hari ini ya. Selanjutnya kita akan bersama menyaksikan penyerahan hadiah dan juga beberapa pengumuman juga yang akan kita serahkan hadiahnya serta penghargaannya yang kita akan undang untuk naik ke atas panggung. Untuk kembali saya mengundang perwakilan dari pemenang Lomba Yel-Yel kelompok Posyandu juara ketiga Kecamatan Samarinda Utara. Kemudian juara kedua Kecamatan Sungai Kunjang. Juara pertama Kecamatan Samarinda Ulu. Silakan untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan bersama menyaksikan untuk penyerahan penghargaannya. Boleh mungkin agak sedikit minggir ke sana? Ya. Kemudian kita akan mengundang juga untuk naik ke atas panggung. Juara-juara dari Lomba Role Play Posyandu ILP ya. Ini adalah pemenang dari lomba-lomba yang dilaksanakan di acara Jambore Posyandu pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juli 2024 kemarin. Dan juara kedua Role Play Posyandu ILP jatuh kepada Kecamatan Samarinda Seberang. Silakan. Kemudian juara pertama jatuh kepada untuk lomba Role Play Posyandu ILP jatuh kepada Kecamatan Samarinda Utara. Dan kita juga akan memberikan penghargaan kepada Puskesmas Pembina Kader Berprestasi. Dan Puskesmas Pembina Kader Berprestasi ketiga adalah Puskesmas Pasundan. Silakan perwakilan dari Puskesmas Pasundan. Kemudian yang kedua adalah Puskesmas Harapan Baru. Dan yang pertama adalah Puskesmas Pembina Kader Berprestasi jatuh kepada Puskesmas Juanda. Baik, untuk menyerahkan hadiah. Gabungin lagi ya, yang ini ya. Oke. Sebelumnya saya akan kembali mengundang untuk naik ke atas panggung. Ini adalah Puskesmas Pembina dengan capaian kunjungan ke Posyandu luar biasa, 100% ya. Pada kegiatan penimbangan intervensi serentak tahun 2024 ya. Dan juaranya adalah yang kedua, juara kedua Puskesmas Pasundan. Oh sudah ada di atas ya, oke. Kemudian juara pertamanya adalah Puskesmas Bantuas. Silakan perwakilan dari Puskesmas Bantuas boleh naik ke atas panggung untuk juga bisa menerima penghargaan. Ini adalah puskesmas yang dengan aktif membina para kader Posyandu ya. Sehingga kader-kadernya menjadi kader yang berprestasi, yang diharapkan juga bisa memberikan edukasi tentang kesehatan terbaik kepada warga sekitarnya ya. Untuk menyerahkan, kami undang Ketua TPPKK Kota Samarinda, Ibu Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun SPD, kiranya berkenan untuk memberikan penghargaan kepada para juara kita ya.
diberikan hadiah kepada juara 3 lomba yel-yel Kecamatan Samarinda Utara ya. Kemudian juara kedua ini adalah pemenang lomba yel-yel Posyandu, kelompok Posyandu dari Kecamatan Sungai Kunjang. Kemudian untuk juara pertama untuk lomba yel-yel kelompok Posyandu diberikan kepada Kecamatan Samarinda Ulu. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada pemenang dari lomba role play Posyandu ILP Kecamatan Samarinda Seberang sebagai juara kedua. Kemudian juara pertama untuk lomba role play Posyandu ILP adalah Kecamatan Samarinda Utara. Selanjutnya diberikan penghargaan untuk Puskesmas Pembina Kader Berprestasi. Juara ketiga adalah Puskesmas Pasundan. Kemudian juara kedua adalah Puskesmas Harapan Baru. Juara kedua untuk Puskesmas Pembina Kader Berprestasi adalah Puskesmas Harapan Baru. Dan juara pertama untuk Puskesmas Pembina Kader Berprestasi adalah Puskesmas Juanda. Baik, selanjutnya untuk Puskesmas Pembina capaian kunjungan ke Posyandu 100%. Puskesmas Pasundan dan Puskesmas Bantuas. Kita arahkan untuk sesi foto bersama. Simbolis saja. Kami undang untuk Kepala Dinas Kota Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismet Kusasi, kiranya berkenan untuk bergabung untuk berfoto bersama, Bapak. Kami undang juga untuk Bapak Camat dari Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, kiranya berkenan untuk berfoto bersama, Bapak. Sekali lagi selamat, terima kasih Ketua TP PKK Kota Samarinda, Ibu Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun SPD, dan selamat sekali lagi kepada para juara ya. Hadiah boleh diambil di belakang panggung ya, silakan untuk menghubungi panitia di belakang panggung. Ya, juara harapan 7 adalah Ika Nurmawada dari Kecamatan Samarinda Kota. Kemudian juara harapan 6 diberikan hadiah kepada Sri Handayani, Kecamatan Palaran. Juara harapan 5 Tika Dwi Ferdiani dari Kecamatan Sambutan. Kemudian juara harapan 4 Atik Vivayanti dari Kecamatan Samarinda Ulu. Kemudian juara harapan 3 Alimatus Sadia dari Kecamatan Palaran. Juara harapan 2 Enda Heni Mutiara dari Kecamatan Sungai Kunjang. Kemudian juara harapan 1 Herlina Hadiawati Kecamatan Samarinda Ulu. Kemudian juara ketiga, salah tulisannya boleh ditukar mungkin? Juara ketiga dulu Ibu. Ya. Juara ketiga Siti Uswatun Hasanah dari Kecamatan Samarinda Ulu. Juara kedua Nur Waida Fitriana dari Kecamatan Lojanan Ilir. Dan juara pertama adalah dari Kecamatan Samarinda Ulu,
dan langsung dapat hadiah sepeda ya. Boleh diserahkan Pak Hero. Maju ke depan Ibu boleh. Wah, ini kadernya mungil, sepedanya besar ya. Dari Puskesmas ya, Juanda, oke. Luar biasa, binaan Puskesmas Juanda ya, berhasil. Terbaik ya. Baik, dan juara 1, 2, dan 3 juga mendapatkan hadiah tambahan berupa tabungan dari Bangkal Tim Tara. Selamat. Silakan untuk berfoto bersama. Juara hadiah untuk para juara 1, 2, 3 berupa tabungan ini adalah persembahan dari Bangkal Tim Tara dan juga Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Kira berkenan Pak untuk berfoto bersama? Yang punya 2 boleh dikasih lihat 2 ya hadiahnya ya. Sepedanya nggak dikasih foto. Oke, boleh foto dulu? Boleh kami undang kembali untuk bisa bergabung berfoto bersama Ketua TPP KK Kota Samarinda, Ibu Hajarinda Wahyuniandi Harun. Silakan Ibu. Kami undang juga untuk bisa bergabung berfoto di atas panggung Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Ibu Dr. Sri Pujiastuti. Silakan Ibu. Ya hadirin, kita akan bersama mendengarkan sambutan yang akan sekaligus menutup acara pameran kesehatan 2024. Kami persilahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Bapak Insinyur Hero Mardano Satiawan MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi 4, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, jajarannya atau yang mewakili Kepala Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, para kepala daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang hadir, para direktur rumah sakit di Kota Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda beserta seluruh jajaran. Apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pameran kali ini. Semoga ke depan bisa menjadi agenda rutin dan dikemas dalam bentuk yang lebih meriah dan melibatkan lebih banyak pihak sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran kesehatan Kota Samarinda 2024 saya nyatakan resmi ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita semua dan senantiasa meridhoi ikhtiar kita
dengan sentiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun. Dan terima kasih sekali lagi untuk partisipasi dan juga kemeriahan untuk perayaan Pameran Kesehatan 2024. Dan kita akan menampilkan artis kita pada malam hari ini. Kita sambut saja, ini dia jebolan Indonesian Idol 2018, Chandra Tatu. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih aku sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Dian Kubon. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau melemah. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Aku lelakimu, aku lelakimu, aku lelakimu, aku jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat tantanganku, selalu tabah menjalani. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Semuanya bisa bersuara. Oh,
malam-malam aku tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang yang bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku, kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Oh, malam-malam tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang yang